Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami dan untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kiranya kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan melalui tindakan-tindakan konkret karena kami telah merasakan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Saat ini kami akan membaca firman, kiranya Roh Tuhan menolong kami, agar kami memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami dikuatkan untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu, melalui perbuatan-perbuatan nyata kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 138 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah bahkan sering kali bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita coba merenung-renungkan atau kita mengingatkan kembali ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita cukup mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan? Oh, saya berterima kasih kepada Tuhan. Atau ada tindakan-tindakan konkret dari kita yang menyatakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, si pemazmur hari ini, Bapak Ibu sengaja saya ambilkan dari Mazmur 138 ayat 1 dan 2 yang menceritakan mengenai ungkapan syukur dari si pemazmur ini dan yang dia wujudkan di dalam tindakan-tindakan tertentu. Yang pertama-tama di dalam ayat yang pertama. Dia mengatakan demikian, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Jadi si pemazmur ini mengatakan bahwa ia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dan ketika ia bersyukur kepada Tuhan itu dia ekspresikan dengan bermazmur bagi Tuhan. Bermazmur itu bisa kita terjemahkan memuji, memuliakan Tuhan, baik melalui nyanyian, melalui puisi, perkataan-perkataan, atau melalui perbuatan. Dan ia lakukan itu di hadapan para Allah. Di sini kata Allah itu huruf kecil Bapak Ibu, dan para Allah itu berarti banyak Allah. Kalau para Allah ini kita menelisik di dalam kehidupan latar belakang si pemazmur, bisa kita terjemahkan bahwa zaman dulu memang banyak Allah ya Bapak Ibu, banyak bangsa-bangsa itu menyembah berbagai Allah. Si ini dijadikan Allah, si itu dijadikan Allah ya, pohon dijadikan dewa, jadikan dewi atau Allah mereka. Nah, sedangkan si pemazmur ini, dia ingin mengatakan bahwa ketika dia bersyukur kepada Tuhan, dia akan bermazmur bagi Tuhan di hadapan para Allah, itu dia mau menyatakan bahwa dia setia kepada Allah. Ada banyak Allah-Allah lain, tapi ia bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan itu di hadapan mereka semua itu, Allah-Allah lain. Nah Bapak Ibu, Allah-Allah lain ini menurut saya jika kita terjemahkan ke zaman sekarang, zaman hidup kita, bisa aja para Allah itu adalah kekuasaan, harta benda, ya pamor, dan macam-macam lain lagi yang kita manusia itu angkat melebihi dari Tuhan atau sama tingginya dengan Tuhan. Nah ini seperti Allah-Allah nih, Allah-Allah kecil gitu. Nah si pemazmur ini menyatakan syukurnya kepada Tuhan dengan kesetiaannya kepada Tuhan, bahwa di hadapan semua godaan-godaan itu, Allah-Allah lain itu, dia akan bermazmur bagi Tuhannya. Itu dia menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa juga mencari contoh apa sih yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita
di tengah-tengah tawaran dunia yang luar biasa, godaan dunia yang luar biasa ini. Salah satunya adalah ketika kita ini setia kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan itu ditarik lagi terjemahannya adalah ketika kita tidak menukar Tuhan kita dengan hal-hal lain seperti kekuasaan, harta benda, pamor, atau dengan hal-hal lain, calon suami, calon istri, dan seterusnya. Tapi kita tetap setia kepada Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, si pemazmur ini ingin menunjukkan kesetiaannya kepada syukurnya kepada Tuhan itu melalui kesetiaannya di dalam beribadah kepada Tuhan. Hal itu dinyatakan dalam ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Bagi orang Israel, sujud ke arah bait Tuhan yang kudus dan memuji nama Tuhan itu artinya beribadah. Orang Israel itu kalau beribadah dan berdoa dimanapun ia berada, dia akan cari posisi menghadap Yerusalem karena di sana ada bait Allah, bait Tuhan. Itu menunjukkan kesetiaannya di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga jika kita mau meniru si pemazmur, wujud nyata dari rasa syukur kita adalah kita setia beribadah kepada Tuhan. Ya, baik itu ibadah hari Minggu, baik itu di dalam doa-doa pribadi kita, di dalam persekutuan-persekutuan kita setia untuk melakukannya. Ini salah satu contoh atau wujud orang yang bersyukur kepada Tuhan, yang pemazmur contohkan kepada kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa, memohon Tuhan untuk menolong kita, agar kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur itu bukan hanya kita ungkapkan sebagai suatu kalimat yang kita lontarkan begitu saja, tetapi juga berwujud tindakan-tindakan nyata, baik untuk Tuhan sendiri maupun juga untuk sesama kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terlalu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Terlalu banyak Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sudah sepantasnya kami bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur itu kiranya dapat kami wujudkan melalui tindakan-tindakan nyata. Seperti kami setia kepada Tuhan, memilih Tuhan, meskipun banyak pilihan yang datang kepada kami. Kami juga setia beribadah kepada Tuhan. Tolong keluarga-keluarga kami untuk belajar bersyukur dengan tindakan yang nyata. Kami menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami anak-anak-Mu. Pergumulan kami pribadi, pergumulan keluarga-keluarga kami. Kiranya kami semua setia kepada Tuhan, termasuk membawa kehidupan dan permasalahan kami kepada Tuhan dan hanya menaruh harap kepada Tuhan saja. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.